adik-adik tetap semangat walaupun harus beribadah dari rumah. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini, kakak harapkan adik-adik juga masih tetap bersemangat dan bersukacita untuk mengikuti ibadah hari ini. Jangan lupa disiapkan Alkitabnya dan doa persembahannya. Bila sudah siap, kita akan mulai ibadah ini dengan menyanyikan lagu Mars PA bersama-sama. Mari kita berdiri adik-adik. Baiklah adik-adik, untuk memulai ibadah hari ini kita akan sama-sama memuji Tuhan dengan lagu Semua yang Tercipta. Semua yang tercipta, hai alam semesta, agungkan nama Tuhan dan puji kasih-Nya. Matahari, bulan, bintang, burung-burung, ikan-ikan, seluruh marga satwa di gunung dan lembah. Adik-adik, sekarang kita mau berdoa. Kita lipat tangannya, tutup matanya, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Sekarang kami akan beribadah Tuhan. Kiranya Engkau berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Inilah doa kami ya Tuhan, hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan membawakan satu pujian dengan judul Bapa di Surga Mengasihiku. Bapa di surga mengasihiku, aku bermazmur dan ucap syukur, kabar gembira tentang kasih-Nya dapat ku baca dalam Alkitab. Kasih Tuhan
Shalom, selamat pagi adik-adik. Pagi hari ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa mohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kalau pagi hari ini kami boleh lagi bertemu dalam pelkat pelayanan anak untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Layakan kami Tuhan, biar setiap firman Tuhan yang kami dengar tidak berlalu dengan sia-sia, tapi dapat tertanam dalam hati dan pikiran kami untuk boleh kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari kami. Terpujilah namamu, di dalam nama Yesus kami bermohon. Haleluya, amin. Halo adik-adik, apa kabar hari ini? Mungkin kalau kakak bertemu langsung dengan adik-adik, banyak yang akan kakak dengar jawaban dari adik-adik sekalian. Mungkin merasa senang karena beberapa hari kemarin kita yang sudah melaksanakan ulangan akhir semester sudah selesai. Senang, bahagia, ulangan akhir semester sudah berakhir. Ketika ulangan akhir semester berakhir, kita pun senang. Dalam beberapa hari ke depan, beberapa minggu ke depan, kita akan menghadapi hari Natal. Hari Natal adalah hari yang paling dinanti-nantikan umat Kristiani, bukan? Namun di tengah-tengah rasa senang yang kita alami, mungkin ada juga di antara adik-adik yang merasa susah, sulit, kecewa. Bisa jadi pada saat ulangan akhir semester kemarin mengalami kesulitan untuk mendapatkan jaringan yang baik untuk menyelesaikan tugas, atau sulit melaksanakan menjawab soal-soal karena kuota yang terbatas. Bukan begitu adik-adik? Perasaan senang dan sedih itu merupakan hal yang wajar adik-adik yang selalu dirasakan kita sebagai manusia. Adik-adik di tengah-tengah situasi yang kurang memungkinkan saat ini untuk kita berkumpul dengan teman-teman kita, berkumpul dengan keluarga kita karena pandemi COVID-19, namun kita bersyukur kita masih boleh berkumpul dengan keluarga kita. Kita masih boleh ada pendampingan dari sekolah lewat daring. Kita boleh belajar dari rumah menggunakan sarana internet ya adik-adik ya. Sehingga kita boleh menerima materi dari guru-guru kita di sekolah. Adik-adik yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini yang terdapat dalam Yesaya 35 ayat 1-10. Padang gurun dan padang kering akan bergirang. Padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Seperti bunga mawar ia akan berbunga lebat. Akan bersorak-sorak, ya, bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Kemuliaan Libanon akan diberikan kepadanya. Semarak Karmel dan Saron. Mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu, dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu, mata orang-orang buta akan dicelikkan, dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu, orang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai, sebab mata air memancar di padang gurun, dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam, dan tanah kersang menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaring, akan tumbuh tebu dan pandan. Di situ akan ada jalan raya yang disebutkan Jalan Kudus. Orang yang tidak tahir
tidak akan melintasinya, dan orang-orang pandir tidak akan mengembara di atasnya. Di situ tidak akan ada singa, binatang buas tidak akan menjalaninya, dan tidak akan terdapat di sana orang-orang yang diselamatkan akan berjalan di situ. Dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai. Sedang sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka. Kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Dalam firman Tuhan hari ini, kita membaca bahwa Tuhan berkuasa mengubah situasi yang buruk menjadi baik. Tuhan ingin menyelamatkan umatnya dengan memulangkan mereka dari pembuangan di Babel kembali ke Israel. Janji Tuhan tersebut digambarkan seperti suatu padang belantara kering menjadi berbunga. Gunung Karmel dan lembah Libanon akan ditumbuhi bunga yang indah dan pepohonan yang subur. Tanah pasir gersang akan menjadi kolam dan sumber air. Luar biasa janji Tuhan pada umat Israel yang sudah dibuang di Babel karena pemberontakan terhadap Tuhan. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, untuk masa saat ini yang kita alami, di masa sulit seperti saat ini, di masa-masa pandemi yang kita alami karena COVID-19, kita tetap merasakan penyertaan Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Kita masih boleh bersyukur untuk nafas kehidupan yang Tuhan beri buat kita, untuk kesehatan yang Tuhan beri buat kita. Ketika sakit, kita diberi jalan keluar untuk berobat. Bukan begitu adik-adik? Atau contoh lain, memberikan kesempatan kita untuk tetap boleh belajar sekalipun itu di rumah. Kita masih boleh tetap memiliki teman, kita boleh berkomunikasi dengan teman, walaupun hanya lewat HP. Adik-adik yang kekasih, Allah begitu mengasihi umatnya, begitu mengasihi kita semua, mengasihi kakak, mengasihi adik-adik. Apa bentuk respon kita untuk kebaikan Tuhan yang Tuhan lakukan, untuk setia dan berkat Tuhan dalam kehidupan kita? Adik-adik yang kekasih, salah satu contoh tanggung jawab kita merupakan respon kita terhadap Tuhan. Adik-adik yang kekasih, setiap anggota di dalam rumah tangga, ayah, ibu, anak-anak, semua mempunyai tugas yang diemban. Kita beri contoh, kakak beri contoh. Ayah memiliki tugas mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Ibu memasak, membersihkan rumah, itu untuk kenyamanan orang-orang yang ada di rumah. Nah, anak-anak itu adalah adik-adik sekalian. Kira-kira tugas-tugas apa saja yang sering adik-adik lakukan di dalam rumah? Coba sebutkan. Ya, misalnya membersihkan tempat tidur, merapikan buku-buku, atau membuang sampah. Itu merupakan hal-hal kecil, tugas yang adik-adik lakukan. Tetapi Allah tidak pernah melihat besar kecilnya yang kita lakukan, tetapi Allah melihat hati kita. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, pada pembacaan kita pagi hari ini, Tuhan mau mengingatkan kembali kepada kita, sekecil apapun tugas yang kita lakukan, itu adalah merupakan wujud pelayanan kasih kita terhadap Tuhan. Bukan pekerjaan yang dilihat, tetapi sikap baik kita untuk melayani Tuhan, karena Allah melihat hati. Jadi saat melakukan tugas yang biasa kita lakukan di rumah, kita tidak boleh marah-marah, kita tidak boleh cemberut, kita tidak boleh mengomel saat kita disuruh. Ya kan adik-adik?
harus selalu bersukacita dan selalu bersyukur. Marilah adik-adik yang kekasih, kita melakukan hal-hal yang baik, mulai dari diri sendiri. Kita lanjutkan kepada keluarga kita. Mengapa keluarga kita dahulu? Karena keluarga kita adalah orang-orang yang dekat dengan kita, yang ada di sekitar kita. Baru kita lanjutkan melakukan hal-hal baik kepada banyak orang. Adik-adik yang kekasih, kitab Yesaya mengingatkan kepada kita untuk setia dan patuh kepada Allah. Menjadi orang yang setia harus dibuktikan dengan hal bersyukur dalam kondisi dan situasi suka ataupun duka. Kita harus berperilaku baik, karena setiap anak yang setia, dia akan selalu berdoa, beriman dalam pengharapan, dan yakin bahwa doa kita terjawab menurut kehendak Allah. Amin. Nah, adik-adik, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan meresponnya dengan menyanyikan satu lagu, yaitu Besarlah Kasih Bapakku. Besarlah kasih Bapakku, selalu melingkupiku, di mana-mana diriku diasuhnya. Adik-adik yang manis, saatnya kita akan memberikan persembahan. Untuk adik-adik yang masih kecil, boleh minta bantuan mamanya untuk menyiapkan uang persembahannya di dalam amplop. Dan setelah itu dipersiapkan, kita akan nyanyikan lagu persembahan, Ku Beri Persembahan. Beri persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus, Juru Selamatku. Adik-adik, kita akan doakan persembahan kita secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami ini, yaitu umat yang telah Kau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini suatu berkat bagi pelayanan kasih dan keadilan. Amin. Nah, adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita, dan sebelum kita terima berkat Tuhan, kita akan menyanyikan lagu Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Adik-adik, mari kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, amin. Adik-adik yang kekasih, kakak akan memberikan tugas kepada adik-adik. Kita akan mengirimkan pesan positif, entah itu bentuknya lagu, dalam bentuk lagu, atau pesan-pesan ayat Alkitab kepada keluarga kita, ayah bunda kita, kakak kita, adik kita, atau oma opa kita,
atau teman-teman kita dalam bentuk lagu atau pesan yang boleh menguatkan satu dengan yang lainnya. Jadi kata-kata positif dikirim bisa lewat WA, SMS, atau voice note. Mari adik-adik kita saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Kita tunggu kiriman dari adik-adik semua untuk saling mengirim kepada orang-orang yang dikasihinya. Terima kasih adik-adik, kita akan bertemu kembali pada pelayanan Pelkat Anak pada minggu mendatang. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom. Nah adik-adik, ibadah kita sudah berakhir. Terima kasih kalau adik-adik sudah mengikuti ibadah ini dari awal hingga akhir. Semoga adik-adik tetap sehat dan selalu semangat. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.